Hidup macam apa ini guru? Nggak kerja, nggak punya uang, giliran kerja malah punya utang. Tolong muridmu ini guru. Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi nggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk, rizki suami bakal sempit. Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik peninggalnya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, Pak, tolong aku kasih uang sekian, nuntut terus tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah sekedar cuma untuk update teman-teman sekalian sesuatu yang bagi saya penting dan mudah-mudahan bagi teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang serupa. Jadi teman-teman sekalian, kemarin-kemarin ada sebuah pikiran yang terlintas tentang ngapain sih kita tuh menjadi seorang muslim dan kenapa sih kita tuh belajar tentang Islam. Dan sebagai seorang yang memang dari awal bukan Islam, ada banyak sekali hal-hal yang berubah dalam hidup saya yang kemudian standar-standar itu menjadi berbeda ketika sebelum saya menjadi seorang muslim dan setelah saya menjadi seorang muslim. Dan salah satu standar yang paling besar adalah tentang menganggap kesuksesan bagi manusia. Dan itu yang akan kita bahas tentang ngapain sih sebenarnya kita belajar tentang Islam. Karena kalau seandainya kita tuh belajar tentang Islam nggak ada gunanya, ya terus untuk apa? Dan kalau seandainya juga kita berbicara ngapain kita tuh ngaji, ngapain kita itu mendalami tentang Al-Quran, ngapain kita itu ngulik tentang Islam, kalau seandainya semua itu nggak ada gunanya. Nah, bagi saya ingin menyampaikan salah satu alasan yang menjadi benefit kenapa kita itu harus belajar Islam dihubungkan dengan masa lalu saya yang memang saya itu dari awal adalah bukan orang yang muslim, dan apa perubahan-perubahan dalam memandang dunia setelah saya jadi seorang muslim, dan itulah ujung-ujungnya nanti akan kita kasih tahu apa benefit dan bersyukurnya saya menjadi seorang muslim. Karena gini teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang masalah kesuksesan, kalau kita berbicara tentang masalah orang yang berhasil di dalam kehidupan, mungkin sebagian besar di antara kita atau mungkin semua orang yang pernah kita kenal itu pasti sedikit banyak akan menstandarkan yang namanya sukses itu pada materi. Coba aja tuh, kalau misalnya kita berbicara tentang sukses, maka orang tua yang melihat misalnya anak orang lain yang bisa pergi ke luar negeri, lalu kemudian ngambil S1, S2, bahkan sampai dengan S3, doktoral, itu dikatakan orang yang berhasil dalam kehidupan. Apalagi dia bukan hanya orang-orang yang misalnya dia sukses dalam hal edukasi, dalam hal pendidikan, tapi dia juga sukses dalam hal misalnya bisnis. Dia bukan hanya orang yang sukses sampai S3 doktoral, dia bukan hanya orang yang sukses dalam bidang karir, tapi dia juga punya bisnis-bisnis yang menghasilkan pemasukan pasif. Umur 20 tahun, penghasilan per bulannya mencapai 20 miliar dengan seorang istri yang cantik jelita, lalu kemudian mempunyai anak-anak banyak dengan rumah yang lebih luas daripada rata-rata, dan setiap tahun mereka menghabiskan waktu pergi ke luar negeri. Kurang sukses apa pada orang-orang kayak gini? Maka kalau kita melihat pada zaman sekarang, orang-orang menstandarkan, bukan hanya zaman sekarang, dari zaman kapanpun orang itu senantiasa menstandarkan sukses itu ada pada materi. Kalau misalnya ada orang yang gajinya 20 juta per bulan, itu dianggap lebih sukses daripada orang yang gajinya cuma sekitar 3 juta per bulan misalnya. Kenapa? Karena masyarakat kita itu senantiasa menilai
mudah sekali secara umum itu melihat orang-orang itu sukses atau enggak, ya sederhana aja, yang udah kelihatan aja, yang tervisualisasi aja. Dia misalnya gajinya berapa, dia misalnya lulusan mana, lalu kemudian strata pendidikannya apa, mobilnya merek apa, lalu laptopnya, handphonenya merek apa, baju yang dia gunakan merek apa. Itu semua adalah penanda-penanda kesuksesan. Maka nggak heran kalau seandainya orang-orang juga akhirnya ingin supaya dianggap sebagai orang sukses, mereka menggunakan hal-hal yang seolah-olah melambangkan mereka itu sukses. Kalau nggak pakai BMW itu bukan eksekutif muda. Kalau nggak pakai Mercedes maka dia belum bos. Kalau misalnya dia misalnya masih nyetir sendiri, dia belum orang penting misalnya, dan seterusnya. Semua ukuran itu ditentukan pada sesuatu yang bersifat fisik. Dan apa yang terjadi ketika semua ditentukan dalam hal yang bersifat fisik, bersifat materi, bersifat duniawi, teman-teman sekalian, disitulah pelajaran agama jadi nggak ada gunanya. Disitulah Islam jadi nggak ada gunanya. Kenapa? Karena Islam memang bukan sesuatu yang ngajarin orang untuk dapat dunia. Maka kalau kita lihat pada zaman sekarang, orang-orang kadang-kadang bertanya, lu ngapain masuk dalam misalnya jurusan agama, jurusan usul misalnya, jurusan fikih misalnya, jurusan syariat misalnya. Lu ngapain belajar agama? Lu mau jadi ustadz. Dalam pikiran mereka, ustadz itu bisa cari uang dari mana? Maka orang-orang yang zaman sekarang yang misalnya jurusannya bergengsi pasti dihubungkan dengan segala sesuatu yang bersifat materi. Apa misalnya zaman sekarang programming, kalau zaman saya dulu komputer, zaman dulu lagi misalnya bisnis, atau misalnya apalagi akuntansi karena dia akan megang duit banyak, perpajakan karena dia urusan dengan pajak negara, atau perminyakan, ataupun teknologi informasi, ataupun apalagi hukum gitu kan ya, dan segala macam. Nah, itu yang akhirnya orang-orang bilang, lu belajar tuh belajar yang benar. Dalam arti belajar yang benar tuh apa? Supaya kamu nanti bisa dapat materi, supaya kamu bisa dapat uang. Lah, kamu ngapain belajar agama? Kayak di kampus saya tuh, kalau misalnya orang-orang nanya ekstrakurikulernya apa? Ekstrakurikulernya bisnis. Wah, keren. Ekstrakurikulernya apa? Ekstrakurikulernya sains atau meneliti. Keren. Kenapa? Karena dianggap bahwa semua itu adalah berhubungan dengan masa depan yang mereka inginkan, yaitu adalah materi. Kesuksesan manusia adalah materi. Tapi ketika ditanya ekstrakurikulernya apa? Agama. Lu mau nyari duit dari mana dengan agama? Balai pelatihan kerja itu kan ya, untuk misalnya kehidupan, supaya kehidupan kita lebih baik, maka balai latihan kerja. Apa belajarnya? Belajarnya misalnya memasak, belajar misalnya menjahit, belajar misalnya apa lagi. Tapi ada nggak di situ belajar agama? Tidak, tentu saja. Kenapa? Karena agama itu tidak ada urusannya dengan uang. Karena itulah ketika orang-orang menjadikan materi sebagai standar kesuksesan, sebagai standar keberhasilan bagi mereka, disitulah agama menjadi irrelevant, menjadi sesuatu yang tidak penting, menjadi sesuatu yang orang tuh aneh. Ngapain lu belajar agama? Lu mau kerjanya apa? Itu maksudnya. Nah, tapi teman-teman sekalian, lucunya, kalau kita melihat negara-negara yang paling materialis, tentu saja ya kita pasti akan melihat negara barat dong. Kita akan melihat Amerika, kita akan melihat Eropa, ataupun negara-negara yang memang mereka ya cuma ujung-ujungnya cuma materi aja. Dan yang menarik adalah ternyata ketika kita lihat the biggest concern of their life gitu kan ya, apa yang menjadi hal yang paling penting di dalam kehidupan mereka, yang mereka cari setelah mereka punya segala-galanya itu, setelah mereka jadi punya uang, mereka punya kedudukan, mereka punya strata pendidikan dan segala macam, ternyata yang mereka cari lucunya adalah kebahagiaan. Maka film-film yang bertemakan happiness itu sangat-sangat sangat-sangat laku. Dan zaman sekarang orang-orang menghabiskan uang-uang mereka yang mereka cari dengan susah payah, yang mereka berjibaku banting tulang mengerjakan apapun, justru untuk pergi ke psikiater untuk mencari kebahagiaan, finding happiness. Bahkan sebuah studi tertua, salah satu studi tertua yang ada di dunia yang dilakukan lebih daripada 75 tahun, itu adalah studi tentang happiness, tentang mencari kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, kita sepakati dulu, kebahagiaan ini bentuk fisik atau bentuk non fisik? Sepakati dulu.
Kalau misalnya teman-teman bilang kebahagiaan itu bentuk fisik, apa? Warnanya apa? Bukan. Berarti kita sudah sepakat harusnya bahwasanya kebahagiaan itu adalah bentuk non fisik. Benar nggak? Bahagia itu bisa kita rasa. Bahagia itu kita tahu ada. Kita pernah mungkin merasakan, ada yang menganggapnya tenang, ada yang menganggapnya senang, ada yang menganggapnya perasaan yang tidak bisa dilukiskan, tapi yang jelas ini adalah bukan barang fisik. Sama seperti cinta, cinta itu bukan barang fisik. Kalau barang fisik mah enak, kalau cinta barang fisik, ada orang nggak cinta sama kita, ya kita belilah cintanya kan kalau dia adalah barang fisik. Tapi kan cinta kan bukan barang fisik. Artinya sama seperti bahagia, bahagia itu bukan barang fisik. Itu fakta yang sangat menyedihkan. Itu fakta yang sangat membuat kita tuh merasa lucu. Kenapa? Orang-orang barat, orang-orang yang gak bertuhan, orang-orang yang mereka itu tertipu dengan kehidupan, mereka menghabiskan hidup mereka itu mencari segala sesuatu, menyiapkan diri mereka untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan perkara-perkara fisik seumur hidup mereka. Mereka cari itu, mereka nyiapin diri mereka untuk itu. Mulai dari SD, mereka pastikan agar anak-anak mereka mendapatkan nilai terbaik untuk supaya mereka bisa bahagia dalam tanda kutip. Agar mereka bisa punya uang banyak, agar mereka bisa pergi ke luar negeri, agar bisa punya mobil bagus, agar bisa punya rumah luas. Pokoknya materinya bagus. Pokoknya kamu jangan sampai ranking di bawah 10. Kamu les ini, kamu les itu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau misalnya dapat jelek, dimarahin segala macam. SD, SMP, SMA, dipus terus S1, S2, S3 supaya kamu nanti hidupmu bagus. Apa itu materi? Seumur hidup mereka habiskan untuk mencari yang namanya materi, menyiapkan diri mereka mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Yet, padahal yang mereka cari di ujung hidup mereka adalah sesuatu yang bersifat imateri. Sesuatu yang bersifat non fisik, sesuatu yang bukan materi. Paham nggak maksudnya? Jadi ini orang-orang ini, mereka menyiapkan hidup mereka untuk mendapatkan materi, tapi yang mereka cari sesuatu yang bukan materi, dan mereka nggak pernah disiapkan sedikit pun untuk sesuatu yang namanya mencari bahagia. Ibaratnya ada orang-orang yang mereka tuh disiapkan untuk nyari segala sesuatu yang ada di daratan. Mereka disiapkan baju di daratan, mobil dan segala macam. Ternyata yang mereka cari di bawah laut, kira-kira gitulah. Artinya mereka nggak siap untuk itu. Maka kita bisa lihat sekarang orang-orang barat yang mereka siap untuk mendapatkan materi dan mereka dapat, tapi mereka tidak siap untuk mendapatkan apa yang mereka cari sesungguhnya, yaitu adalah kebahagiaan. Karena bahagia itu bentuk imateri. Bahagia itu bentuk non fisik. Bahagia itu bukan sesuatu yang bisa dipegang. Karena itulah itu sebenarnya yang diajarin oleh Islam. Artinya adalah apa? Islam itu dari dulu ngajarin kita bagaimana dapat materi, bagaimana dapat kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan bukan bersifat fisik, karena itu Islam mengajarkan kita sikap mental. Bagaimana cara sikap mental yang benar agar kita mendapatkan kebahagiaan regardless apapun yang kita punya di dunia atau yang kita tidak punya di dunia. Karena Islam ngajarin respons terhadap soal atau jawaban terhadap soal, respons terhadap kondisi atau keadaan, bukan mewajibkan satu kondisi atau keadaan. Contoh misalnya, di dalam Islam orang bisa saja nggak punya materi tapi dia bahagia. Apalagi dia punya materi, dia juga bisa bahagia. Tapi ketika dia tidak punya Islam, kemungkinan besar dia punya materi, dia tidak mendapatkan bahagia. Apalagi ketika dia tidak punya materi, itu maksudnya. Artinya disitulah kemudian saya bersyukur saya belajar Islam. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mewajibkan saya untuk jadi kaya. Islam juga tidak pernah melarang saya untuk jadi kaya. Islam juga tidak menyuruh saya untuk jadi miskin. Islam juga tidak pernah melarang saya untuk jadi miskin. Karena miskin dan kaya itu tidak ada korelasinya dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan materi yang bisa diukur dengan kaya dan miskin. Kaya dan miskin itu kan ukuran materi. Sedangkan kebahagiaan itu bukan materi. Maka kebahagiaan diajarkan di dalam Islam itu bisa kamu dapat walaupun kamu kaya. Bisa jadi kamu dapat juga kalau kamu miskin. Karena kaya dan miskin bukan urusan. Urusannya adalah bagaimana respon saya terhadap keadaan-keadaan saya yang pada saat itu terjadi pada saya. Itu yang Islam ajarkan pada saya. Karena itulah zaman sekarang kita lihat,
Kalau kita bertanya, apa sih keuntungan kita untuk mempelajari Islam? Lihat coba peradaban-peradaban Barat. Mereka menyiapkan diri mereka, mendapatkan materi-materi yang mereka cari, dan mereka dapatkan. Untuk ujung-ujungnya mereka dirusak pada perkara-perkara yang bersifat imateri, pada perkara-perkara yang bersifat non-fisik. Mereka bahkan tidak bisa lagi untuk mendefinisikan hidup mereka itu untuk apa. Bahkan tidak hanya mendefinisikan hidup mereka untuk apa, jangankan mendefinisikan hidup mereka untuk apa, mereka mendefinisikan diri mereka sendiri aja mereka bingung. Ada yang berkata, saya cowok terjebak dalam tubuh cewek lah. Ada yang berkata, saya cewek terjebak dalam tubuh cowok lah. Ada yang berkata bahwa saya harusnya tangannya cuma satu, tapi kok punya dua, akhirnya dia potong tangannya satu. Ada yang bilang bahwa harusnya kakinya nggak punya jari, maka dia ambil jari-jari dari kakinya. Ada yang bahkan yang terakhir-terakhir yang mengatakan bahwa saya itu seharusnya bukan manusia, tapi seharusnya adalah anjing. Maka dia merubah dirinya menjadi anjing. Nah, ini adalah kemudian krisis orang tadi. Kenapa? Karena mereka cuma menyiapkan dalam perkara-perkara fisik, sementara mereka tidak pernah berlatih apapun dalam perkara-perkara non-fisik. Bagaimana menyikapinya? Bukan berarti saya bilang bahwa ketika Anda menjadi seorang muslim, Anda cukup belajar tentang Islam, lantas Anda tidak perlu belajar tentang dunia. Anda belajar tentang dunia untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan fisik. Silahkan, Islam tidak pernah melarang. Tapi jangan lupa, Anda punya kenikmatan fisik, Anda harus menyikapinya dengan agama, dengan Islam, agar Anda tidak menjadi orang yang sakit mental. Dan ketika Anda pun sudah berusaha mencapai kenikmatan fisik dan Anda tidak mendapatkan itu pun, maka Islam juga mengajarkan kepada Anda bahwa Anda tetap bisa untuk mendapatkan kebahagiaan walaupun Anda tidak mendapatkan kenikmatan fisik yang seperti Anda perkirakan. Karena itulah Islam adalah tools untuk bisa menjawab. Islam tidak pernah peduli pada seluruh soal, karena Islam sudah menyediakan jawabannya. In the end of the day, bukan soal yang membuat kita naik kelas atau tidak naik kelas, tapi jawaban kita lah yang membuat kita naik kelas atau tidak naik kelas. Karena itu, kalau kita pengen mencari bahagia, kita harus tahu bahagia bukan perkara fisik. Andaikan bahagia adalah perkara fisik, orang kaya bisa dapat lebih banyak daripada orang miskin. Tapi kalau seandainya orang-orang kaya itu pasti bisa membeli kebahagiaan, maka tidak ada orang kaya yang bunuh diri. Dan kalau seandainya bahagia adalah bersifat fisik, orang-orang miskin gak akan bisa beli. Karena itulah orang-orang orang-orang miskin tidak akan bisa menjalani kehidupan mereka dengan kebahagiaan. Karena itulah teman-teman sekalian, karena bahagia bukan bersifat fisik, persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mencapai kebahagiaan? Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang kemudian sudah kita ketahui dalam perkara-perkara non-fisik untuk mendapatkan kebahagiaan yang kita cari? Dan sekali lagi, itu bukan bersifat materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.